jamaah. Iya. Alhamdulillah. Nah, buat para jamaah Islam itu Indah yang baru aja gabung, sayang banget nih. Padahal kita dari tadi udah seru banget membahas soal pintu surga bagi para jomblo dan wanita. Nggak apa-apa, makanya besok-besok jam 5 pagi udah nonton aja Islam itu Indah. Iya, Iya kan apalagi nggak ya? kemana-mana kan Iya, libur ini. sayang banget. Heeh. Ilmunya banyak, manfaatnya banyak, dan juga bisa membukakan pintu surga. Insya Allah, Insya Allah, amin. Masya Allah, Tabarakallah. Nah, sekarang kita sebelum lanjut tanya-tanya lagi sama guru-guru kita, kebetulan sudah ada salah satu jamaah Islam itu Indah yang akan bergabung bersama kita di Ruqyah Syariah Mandiri secara online. Kita langsung sapa aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar? Silakan Baik, Ustadz Syam. Ibu Gak ada kenapa Bu? habisnya. Udah kirimin pertanyaannya ke Islam itu Indah ya? Silahkan boleh ditanyakan ulang secara langsung sama ibunya. saya punya masalah nemuin uang, Ustadz. Sejuta kurang, ada uang 500 rupiah sama 1.000. Setelah itu saya selama 1 bulan uang itu masih ada, tidak ada yang merasa kehilangan. Setelah itu saya bagikan dan dipakai sisanya untuk keselamatan anak. Setelah itu saya terjatuh, mendapatkan musibah 2014, terjatuh kaki saya sampai saya pipis sama BAB saya terganggu, Ustadz. Dan saya sekarang kaki saya sekarang ini lumpuh, Ustadz, yang engkelnya tidak bisa berjalan. Sampai kemarin-kemarin ya Ustadz, saya pernah kemasukan hewan, ular, ada kucing Kau besar, masuk lewat mana Bu? ke rumah, Oh iya Ustadz. iya. Iya iya. Masuk ke rumah. Eh, Nah, saya tadi dioperasi Ustadz, dioperasi itu saya setahun itu nggak bisa jalan Ustadz, hmm. sampai saat ini saya nggak bisa pipis, nggak Hmm. bisa BAB. Hmm. Sekarang pun saya belum normal Ustadz. Mohon dibantu Ustadz. Apa kata dokternya? Kata dokter itu saraf kejepit, tapi saya menanyakan lagi ke dokter bagaimana bisa normal lagi. Tapi dokter bilang penyakit saya susah disembuhkan katanya Ustadz. Ya, karena yang menyembuhkan memang Allah gitu. Tapi ikhtiarnya ibu harus ke dokter gitu ya Bu ya. Urusan masalah tadi menemukan uang itu sebenarnya harusnya diumumkan dulu selama 1 tahun dicari. Dan kalau bisa jangan sampai masuk ke perut gitu ya. Karena uangnya namanya uang yang abu-abu gitu. Abu-abu tuh nggak jelas hukumnya gitu. Karena bukan hak milik kita juga gitu. Jadi berusaha Bu kalau misalnya ada orangnya cari gitu siapa yang diumumkan Ibu ya, dicari siapa yang sebenarnya pemilik haknya si uang ini ya. Kemudian yang kedua ibu kalau lagi sakit ikhtiarnya ya ke dokter gitu disembuhkan apa segala macam apalagi karena kecelakaan gitu ada insiden sehingga membuat ibu susah untuk berjalannya. Kita di sini di Islam itu Indah menginginkan jamaah kita itu tahu bacaan-bacaan yang bisa diamalkan sehari-hari. Jadi bukan kami merukyah ibu karena sudah dijelaskan tuh juga tadi ya di segmen awal orang termasuk yang tidak kena hisap masuk surga itu orang yang tidak minta dirukyah. Jadi kita tidak merukyah ibu tapi rukyah syariah mandiri online namanya. Ibu siapkan segelas air putih. Kita Iya. mengajarkan bacaannya. Bacaannya. Jadi bukan kita yang merukyah ibu ya, ibu merukyah diri sendiri gitu ya. Betul. Ibu merukyah diri sendiri. Supaya jamaah juga pintar ngaji, bisa ngaji sendiri. Jangan selalu minta dirukyah sama orang lain. Harus bisa merukyah dirinya sendiri. Ya, ambil segelas air putih udah disiapin ya Bu ya? Udah disediain ya Bu ya? Udah disediain, kita baca dari Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Memohon keberkahan Ummul Quran, suratul Fatihah, surah yang paling diagungkan, surah yang termasuk rukun salat. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah yang dibaca oleh ibu yang sedang menelpon menjadi sebab kesembuhan dari ibu sendiri. Silahkan ditiup kairnya. Setelah itu kita baca ayatul kursi. Ditiup aja dulu. Iya. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Memohon keberkahan ayatul kursi, ayat yang diagungkan juga oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi pelindung dari segala macam mara bahaya, termasuk ular yang masuk ke dalam rumah, termasuk apapun itu, baik secara fisik maupun non fisik. Silahkan ditiup kairnya. Lalu kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Memohon keberkahan 3 surah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW sebelum tidur ini. Semoga menjadi pelindung untuk ibunya. Silahkan ditiup ke airnya lalu diminum airnya. Jangan lupa untuk dilakukan setiap hari di rumah surah-surah yang dibacakan tadi. Begitu pula untuk seluruh jamaah yang ada di rumah. Silahkan. Iya, Ibu udah diminum, gimana rasanya, Bu? Alhamdulillah rada seger. Insya Allah seger ya Bu ya, tadi Seger kering minum tenggorokannya. gitu. Iya. Subhanallah. Masya Allah udah diajarin Ustaz Sam, Insya Allah bermanfaat ke depan ya Bu ya. Makasih ya Nah. buat Bu Ustadz, Pak Ustadz. Mungkin Habib juga bisa menambahi gitu untuk kisah yang Ibu alamin, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, jadi jangan sampai jadikan rumah kita itu seperti kuburan. Kuburan itu kan berarti kan serem, menakutkan dan lain sebagainya. Yang terpenting Ibu jangan tinggalkan wudhu. Jaga wudhu, perbaharui wudhu biar tidak diganggu jin, setan dan lain sebagainya. Dan antek-anteknya. Dan juga biar di rumah kita tidak yang dikatakan seperti kuburan. Apa yang dilakukan? Baca Quran surat Al-Baqarah. Dari awal sampai akhir. Taruh air putih 1 botol, diminumin, udah tinggal setengah, diminumin lagi. Karena apa? Man qara'a surat Al-Baqarah fi baitihi lailan. Siapa orang yang membaca surat Al-Baqarah pada waktu malam di rumahnya. Lam yadkhuli syaitan, tidak akan masuk syaitan baitahu, di rumah tersebut. Salasal lail, 3 malam. Jadi 1 malam dia baca, 3 malam ke depan dijaga sama Allah, nggak akan setan masuk ke dalam rumahnya. Baca terus Quran surat Al-Baqarah, taruh air segelas, minumin, usapin ke badan. Setan gak akan masuk ke dalam tubuhnya. Karena apa? Dia sudah baca Quran surat Al-Baqarah. Man qara'a surat Al-Baqarah fi baitihi lailan lam yadkhuli syaitan baitahu salasal lail. Gak akan masuk ke dalam rumahnya, gak akan masuk juga ke dalam dirinya. Selama 3 hari. Ntar 3 hari kemudian baca lagi Bu. Baca Baqarah lagi. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala
mau jin, mau setan, mau antek-anteknya atau siapa yang jahat dan lain sebagainya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alamin. Nah, berarti paling lama 3 hari ya Beb ya. Lebih bagus kalau setiap malam ya Bu ya. Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Ustadz, Pak Iya. Ustadz. Terima kasih. Amin. Oke, nah tadi udah selesai kita ya Bib ya di segmen Ruqyah Syariah Mandiri. Nah sekarang Inyong juga mau kasih lihat ada video juga ini. Ini mohon maaf nih ya, ini videonya memang rada-rada, ya kita lihat aja lah tayangannya ya. Bingung Inyong jelasinnya, kita lihat ini dia tayangannya. Ini gua sekarang mau sharing sama bini gua. Bini gua tadi habis ngomel-ngomel, marah-marah, tapi sekarang sudah nggak marah lagi. Udah nggak marah dong? Yuk, sharing dong sama viewers. Apa resepnya kamu bisa meredakan emosi secara cepat gitu? Kenapa? Gimana? Nyikat WC aku. Kamu nyikat WC? Guys, bini gua kalau lagi marah-marah itu jadi rajin. Dia bersihin kamar mandi, nyikat WC. Itu bisa meredakan emosinya. Sekarang sharing dong. Apa hubungannya nyikat WC sama meredakan emosi? Kok bisa gitu loh? Aku nyikat WC-nya pakai sikat gigi kamu. Bener aja. Selama ini. Iya. Loh, kok gitu sih, Sayang? Aku 1 tahun gak ganti sikat gigi loh. Masa kamu pakai sikat WC? Kok gak bilang? Nah itu pasti mulutnya bau banget tuh. Iya Bau WC. benar-benar. Ambune ya Iya. Bib ya. Aduh, Nggak boleh kayak gitu, nggak nggak boleh kayak boleh gitu, ya, nggak itu boleh, mah nggak boleh. zolim dosa Iya. ya Bib ya, apalagi ke Zolim. laki dewek ya. Nah, tapi kan Inyong juga kita tinggalin dulu video barusan ya Bib ya. Kan banyak juga yang di rumah mungkin melakukan dosa atau para jomblo yang sebelumnya pacaran, melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya. Kira-kira masih ada nggak sih Bib kesempatan untuk mendapatkan pintu surga untuk para pelaku maksiat yang dulunya yang hari ini mungkin berniat untuk bertobat gitu sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi mereka para pendosa melakukan perbuatan maksiat dan lain sebagainya, maka taubatlah dengan taubatan nasuha, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan berjanji dalam diri dan jiwanya tidak akan mengulangi daripada perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah terima taubatnya. Insya Allah manusia tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah dari yang namanya pintu taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebaik-baiknya, dengan taubat yang sebenar-benarnya, minta ampunan kepada Allah, yakin bahwasanya dirinya hina, yakin bahwasanya dirinya adalah manusia yang jauh daripada Allah. Kembalilah kepada Allah. Ya Allah, saya yakin nih taubat saya akan diterima sama Allah. Ya Allah, saya yakin saya insya Allah tidak akan mengulanginya lagi. Ya Rabb, apa yang saya lakukan ya Allah? Saya akan sholat taubat. Malam ini saya sholat taubat 2 rakaat, minta ampunan kepada Allah dan saya sujud. Di akhir sujudnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku minta ampunan kepadamu. Aku telah melakukan ini, dijelasin semua dosanya. Pernah begini, nyesalin. Ya Allah, saya nggak akan ngelakuin lagi ya Allah. Nangis, ya Allah, saya menyesal melakukan perbuatan maksiat ini. Dan ya Allah, ampunilah dosa saya semuanya ya Allah. Air mata saya ini menjadi saksi ya Allah, bahwasanya pada malam ini saya taubatan nasuha ya Allah, meminta ampunan kepadamu. Dan apa yang dilakukan? Jauhi teman-teman nih yang gak benar, teman-teman yang gak baik, teman-teman yang ngajak narkoba, atau teman-teman yang ngajak zina, teman-teman yang ngajak maksiat, teman-teman yang ngajak khamar, dan lain sebagainya. Maka jauhin, jangan dideketin. Bentengi diri dulu, jaga diri dulu. Yakinkan bahwasanya saya dekat kepada Allah, hadir ke majelis ta'lim, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, berjanji kepada Allah, ya Allah, saya tidak akan mengulanginya lagi dan saya berada dalam jalan dan ridhomu. Ketika udah benar, udah kuat bentengnya, ketemu teman yang kemarin, ajak mereka untuk berbuat baik. Saya udah taubat nih, ayo kita bareng-bareng taubat. Saya udah benar nih, masa mau kayak gini mulu. Besok kalau dicabut nyawanya, apakah kita akan selamat? Kalau besok kita dicabut nyawanya, kita suluh khotimah loh. Beruntung kita udah tobat dan teman kita tuh si itu udah tobat, si Anu udah tobat. Dia udah ada dalam jalan Allah. Insya Allah kita akan nyusul nih. Mendekatkan diri kepada Allah. Mengajak teman-temannya berada dalam jalan dan ridhonya Allah. Sehingga apa? Manusia tersebut adalah manusia yang berada dalam kebaikan.
taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah, ngajak teman-temannya, mencontohkan temannya, melihat kepada istrinya, anaknya, contohin kepada istri dan anaknya, menjadi hamba yang bertaubat kepada Allah, insya Allah dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, karena tobatnya sungguh-sungguh, tobatnya benar, diterima tobatnya sama Allah, besok nih masuk surga lewat pintu taubat. Masya Allah. Kita berharap teman-teman kita, keluarga kita, atau saudara kita yang belum taubat, mudah-mudahan dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia kembali ke dalam jalan Allah, kembali dalam ridhonya Allah, sehingga mereka Allah berikan hidayah dan dibukakan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk ke dalam surganya Allah dari pintu taubat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah itu tadi udah dijelasin sama sayangnya Inyong ya. Kalau seandainya kita berbuat maksiat, kita bisa masuk pintu surga dari pintu tobat ya Pip ya. Tapi nggak boleh tobat sampel ya Pip ya, malah nggak dapat. Nah Ustadz sekarang mau tanya lagi nih sama Ustadz. Kalau Siap. sebaliknya justru Apa itu? ada wanita yang rajin beribadah Oh. tapi tertahan Di masuk pintu surga. surga. Itu ada nggak sih? Oh Ustadz, jadi kalau yang contoh-contohnya? tadi ini udah Maksiat bermaksiat, dulu. bertaubat, masuk surga. Betul. Kalau yang ini ibadah tapi ternyata terhalang untuk masuk surganya. Iya, ada nggak sih Ustadz kayak contoh-contohnya? Siap, subhanallah. Jadi ternyata surga neraka itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diganggu gugat. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan seseorang untuk masuk surganya, selesai, tidak ada urusan. Bahkan dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa seorang pekerja maksiat, ya pelaku maksiat, sepulang dari berlaku maksiat mampir bertemu dengan anjing yang kehausan, lalu dia rela untuk menuruni sumur, mengambil air dengan sepatunya lalu memberikan minum kepada anjing tersebut, dan pada saat itu dia meninggal dunia si wanita ini, lalu ditentukan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain ada seorang wanita ahli ibadah yang ketika dia mau ibadah dia mengurung kucing karena kucing ini mau mengambil makanannya. Ketika setelah dikurung dia lupa untuk membukakan dan memberi makan. Apa yang terjadi? Ibadahnya semua sia-sia hanya karena dia menyiksa seekor kucing. Jadi memang haknya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan itu bisa jadi bernilai sia-sia di mata Allah. Siapa itu? Di hari kiamat kelak ada orang yang dipanggil lalu mengatakan, "Ya Rabb, mana kan saya sholat, mana pahala sholatku?" Ada orang yang diberikan pahala sholatnya, catatan amalnya melalui tangan kanannya. Ada juga itulah orang-orang yang selamat. Ada yang diberikan melalui tangan kirinya, berarti dia celaka. Tapi ada yang lebih celaka daripada itu. Buku catatan amalnya dilemparkan kepada dia, digulung-gulung. Kenapa? Karena ternyata amalnya selama di dunia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar, orang-orang yang menafkahkan hartanya beribadah di jalan Allah akan tetapi terhapus karena riaknya. Jadi salah niat ya. Jadi kalau kita tadi mungkin ada sabar, ada zikir, ada berbakti kepada suami, berbakti kepada orang tua, semuanya harus benar niatnya. Karena kalau salah niat, ibadah apapun itu akan menghalangi kita ke dalam surga. Kata Allah, engkau beribadah untuk siapa sebenarnya gitu. Jadi bukan beribadah untuk suami, bukan beribadah untuk orang tua, bukan beribadah untuk menjadi orang yang sabar, tapi beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang lolos untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, siapa lagi yang terhalang? Ternyata kebaikannya banyak, Masya Allah, sabar iya, sholat iya, apa segala macam. Tapi ternyata ketika dia sudah meninggal dunia, masih banyak foto-fotonya yang terbuka auratnya yang masih tersimpan di akun lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'adallah. Orang berlindung, kita berlindung kepada Allah. Kita tahu kita semua punya masa lalu yang buruk gitu ya. Mungkin nggak semua gitu. Ada orang-orang dengan masa lalunya yang buruk, tapi mereka beruntung ketika bisa menjadi husnul khotimah. Tapi kita selalu menghindari hal-hal tersebut. Ketika sudah usaha maksimal dilakukan, ada jasa hacker apa segala macam untuk menutup akun-akun kita, maka insya Allah Allah sudah tahu, ittaqillaha mastata'at, bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin. Udah maksimal ikhtiarnya, insya Allah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita terhalang masuk surga karena kezaliman terhadap manusia lainnya. Ada juga orang yang masuk ke dalam surganya nanti Allah Subhanahu wa taala lalu ditarik kembali nih. Siapa dia? Seorang wanita, seorang ibu yang ketika sudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala lalu ditanyakan, "Anakmu ditakdirkan untuk masuk neraka tapi dia tidak mau." Kata anaknya, "Saya tidak mau. Saya hidup bersama dengan ibu saya. Selama saya hidup dengan ibu saya lah yang tidak pernah membangunkan saya sholat subuh. Karena ibu saya kasihan sama saya."
Jadi bukan saya nggak mau sholat subuh, tapi ibu saya nggak mau membangunkan saya. Jadi banyak sekali sebenarnya, banyak hal yang bisa membawa kita masuk ke surga, tapi banyak pula hal yang bisa menahan kita masuk ke surga. Nauzubillah min zalik. Kembali perbaiki niat. Ini perbaikin banget dan manfaatnya banyak banget ya Ustadz ya. Makanya anak-anak Bu jangan dikasih yang enggak gitu ya, Lebih baik fasilitasnya ya. tega di dunia daripada tega di akhirat. Nah itu dia Masya Allah tabarakallah. Ini ilmunya nih benar-benar pas banget ya. Untuk para mak-mak kayak Inyong juga yang pastinya nonton di rumah. Nah tadi udah banyak ilmu semuanya insya Allah lengkap dari masalah pintu-pintu surga untuk para jomblo dan juga wanita. Sekarang doanya dong. Nah insya Allah abis ini dikasih doa yang sangat bermanfaat bisa membukakan 8 macam pintu surga. Doa mustajab Bib. Mustajab, Bener. betul. Habis ini Habis ini siapin pulpennya, bukunya dicatat. biar berkah ya Bib Biar ya. berkah dan Yaudah. diamalkan sehari-hari. Kalau gitu kita kasih kesempatan dulu aja. Mungkin mau ngabarin juga keluarga yang lain biar juga bisa berdoa bersama-sama di Islam itu Indah. Monggo silakan kalau gitu kita pamit dulu ya. Nanti balik lagi ada doa mustajab nih. Ya udah kalau gitu jamaah. Yeay. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah.